kemudian bagaimana mengenal susunan atom, dan yang terakhir adalah mengenal deret tribolistrik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kesayangan kita semuanya, sahabat Klinik IPA, yaitu di channel Klinik IPA, tempat berbagi ilmu pengetahuan, khususnya adalah tentang IPA. Baiklah adik-adik, sahabat Klinik IPA yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bab listrik statis ya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas dari dasarnya dulu ya. Ada 4 hal yang akan saya bahas secara cepat, kurang lebih 10 menit. Meskipun singkat, tetapi isinya sangat padat dan insya Allah akan dapat kita pahami dengan mudah ya. Jadi simak terus video ini. Apa yang kita bahas? Yang pertama adalah apa manfaatnya dalam kehidupan. Wajar kan harus kita ngerti manfaatnya ya, supaya kita bisa termotivasi. Kemudian bagaimana benda bisa bermuatan. Kemudian bagaimana mengenal susunan atom, dan yang terakhir adalah mengenal deret tribolistrik. Baiklah, langsung saja kita memasuki slide yang pertama. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kok listrik statis ini harus dibahas ya? Sebetulnya tidak asing ya. Nah, contohnya ini kaset. Kalian ngerti ya kaset? Kaset yang ini kaset jadul ya. Ini kaset pita. Kalau ini sekarang sudah diganti teknologi yang lebih modern lagi tentang CD atau compact disc. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana kaset yang pita maupun yang berbentuk CD ini kok bisa mengeluarkan suara dan gambar? Kalau yang pita ini khusus untuk suara ya. Yang gambar ada sih kaset video, tapi ukurannya jauh lebih besar. Kok bisa? Bagaimana cara menyimpan dan memanggilnya? Nah, ternyata ini disimpan dalam bentuk listrik statis, yaitu listrik statisnya ini akan menjadi aliran listrik setelah ada gesekan. Jadi di sini ada semacam spon ya. Kemudian di sini ada pita, nanti diatur sedemikian rupa sehingga ketika bergesekan listrik yang dulunya terekam itu akan terpanggil kembali, dan kemudian melalui komponen elektronika suaranya akan dimunculkan kembali, gambarnya yang sudah terekam dia akan divisualisasikan kembali. Berikutnya ini manfaat yang lain, ini hard disk ya. Jadi sistemnya sama seperti itu, hard disk untuk menyimpan file kan. Nah seperti ini komponennya. Pasti ketika dioperasikan hard disk ini akan berputar. Perputaran menimbulkan gesekan, gesekan akan memanggil kembali listrik statis yang pernah tersimpan. Terus kemudian sama ini ya, CD tadi sudah kita bahas. Itulah sedikit contoh pemanfaatan. So listrik statis perlu kita pelajari. Baiklah, bagaimana benda bisa bermuatan? Sangat mudah sekali untuk memahaminya ya. Ini saya buatkan ilustrasi yang sangat sederhana. Jadi salah satu cara kita untuk menjadikan sebuah benda itu bermuatan adalah dengan cara digesek. Perhatikan ilustrasi seperti ini. Mula-mula kedua benda adalah netral, positif dan negatifnya sama. Nah, akibat gesekan ternyata elektron bisa elektron bisa berpindah. Yang bermuatan negatif ini adalah elektron, yang bermuatan positif itu adalah ilustrasi proton. Nah, benda yang kehilangan elektron maka dia menjadi bermuatan positif. Nah, jadi benda yang berwarna biru ini menjadi bermuatan positif, sedangkan benda yang berwarna ungu ini mendapatkan tambahan elektron dari benda satunya lagi sehingga kelebihan elektron. Sehingga benda yang berwarna ungu dikatakan sedang bermuatan negatif. Jadi prinsipnya begitu. Benda yang mendapatkan elektron, jadi elektronnya lebih banyak, dia akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang kehilangan elektron, yang jadinya muatan positifnya lebih banyak, dia akan bermuatan positif. Nah, sekarang kenapa sih elektron bisa berpindah? Ini ada hubungannya dengan susunan atom. Nah, seperti ini ya. Saya tidak akan membahas tentang teori perkembangan model-model atom, tetapi langsung saja ini adalah model atom yang diyakini kebenarannya. Jadi atom itu ada
dua bagian utama. Yang pertama adalah inti atom, yang kedua adalah kulit atom. Inti atom ada di tengah. Inti atom itu dihuni oleh neutron, yaitu partikel tidak bermuatan, kemudian dihuni oleh proton, yaitu partikel bermuatan positif. Neutron dan proton itu berada di inti atom, yang membentuk inti atom. Mereka terikat dengan energi ikat inti ya, ini sangat padat. Kemudian ada partikel yang selalu bergerak mengelilingi inti atom yang disebut dengan elektron. Jadi elektron ini selalu bergerak tetapi pada lintasannya masing-masing, sehingga antar elektron tidak akan pernah terjadi tabrakan. Nah, lintasan elektron itu kemudian disebut dengan kulit atom. Jadi kulit atom itu lintasannya. Jadi bukan berbentuk materi, bukan, tapi hanya lintasan, menggambarkan bahwa elektron itu bergerak dalam mengelilingi inti atom itu pada jarak tertentu. Nah, seperti ini. Nah, karena posisi elektron ini berada di kulit atom, ketika dia ketambahan energi, jadi ketika dia kelebihan energi, maka elektron itu bisa melompat dan berpindah ke atom benda lain. Oleh karena itu yang harus kita ingat dalam prinsip ini ya, kenapa tadi gesekan menyebabkan bendanya menjadi bermuatan, itu karena adanya perpindahan elektron. Jadi yang harus kita ingat adalah prinsipnya adalah elektron bersifat mobile. Yang berpindah adalah elektronnya, bukan protonnya. Oke, itu. Nah, terkait dengan gesek menggesek, maka benda bisa menjadi bermuatan kan. Nah, terus bagaimana cara menentukan muatan dari benda? Maka sudah disusun oleh para ilmuwan sebuah deret, namanya deret tribolistrik. Seperti ini susunannya ya. Nah, perhatikan di garis merah ini adalah katen, ini adalah titik 0 atau 0 ya. Semakin ke atas ini benda-bendanya akan semakin positif, sedangkan semakin ke bawah adalah semakin negatif. Artinya begini, prinsipnya ketika kita mengambil dua buah benda kemudian kita gesekkan, maka benda yang berada di atas dia akan bermuatan positif, sedangkan benda yang berada di bawah dia akan bermuatan negatif. Contoh misalnya kita menggesek gelas kaca ya, gelas dengan menggunakan wol. Karena gelas itu posisinya di atas, maka gelas akan bermuatan positif, sedangkan wallnya akan bermuatan negatif. Nah, bagaimana penjelasannya? Tadi gelas bermuatan positif itu karena elektronnya berpindah. Jadi elektronnya berpindah ke kain wall, sehingga dia akan kehilangan elektron, sehingga muatan positifnya lebih banyak, sedangkan kain wall akan mendapatkan tambahan elektron, sehingga elektronnya lebih banyak. Akibatnya dia akan bermuatan negatif ya. Atau contoh yang lain, misalnya wall kita gosokkan dengan jenis plastik polyester misalnya, di sini ya polyester di bawah, maka wall akan bermuatan positif, sedangkan polyester akan bermuatan negatif. Artinya elektron wall berpindah ke sini, ini elektronnya berpindah ya. Nah, itu tabel atau deret tribolistrik, semakin ke atas semakin positif, semakin ke bawah semakin negatif. Oke ya, paham ya? Oke, mudah sekali kan? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah cara lain untuk membuat benda bermuatan, namanya induksi ya. Nah, tapi kalian harus paham dulu, muatan yang sejenis kalau didekatkan maka akan tolak menolak. Sejenis itu maksudnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, dia akan tolak menolak. Sedangkan kalau muatannya berbeda jenis, misalnya positif dengan negatif didekatkan, maka akan tarik menarik. Ya, nah prinsip inilah yang akan menyebabkan induksi muatan listrik. Bagaimana induksi muatan listrik terjadi? Nah, seperti ini ilustrasinya. Ada dua buah benda, benda yang sebelah kiri itu bermuatan netral, positif dan negatifnya sama. Sedangkan benda yang berada di sisi kanan itu yang bermuatan negatif. Nah, apa akibatnya kalau muatan negatif ini atau benda yang bermuatan negatif kita dekatkan ke benda yang netral? Yuk kita lihat ilustrasinya. Nah, akibatnya elektron atau muatan negatif yang berada di benda yang netral itu akan didorong keluar, sedangkan muatan positifnya akan ditarik, ya kan? Karena prinsip tadi, muatan yang sejenis akan tolak menolak, muatan yang berbeda jenis akan tarik menarik. Akibatnya benda yang berada di sebelah kiri seolah-olah sekarang
menjadi bermuatan positif. Nah, itulah peristiwa induksi ya. Jadi yang sebelah kiri itu namanya benda yang terinduksi, kemudian yang di sebelah kanan namanya benda yang menginduksi atau penginduksi. Jadi, induksi muatan listrik itu adalah benda netral bisa menjadi bermuatan listrik ketika didekati dengan benda bermuatan listrik. Antara penginduksi dengan terinduksi muatannya selalu berlawanan. Paham ya? Kita lanjutkan. Oh, selesai ternyata. Oke, thank you. Demikian yang kita bahas singkat. Ini adalah prinsip dasar bagaimana benda bisa bermuatan listrik. Gitu, sahabat klinik IPA, semoga bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.